Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan juga perkebunan, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Oke, untuk video saya kali ini seperti biasa tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu, yaitu salah satu tanaman rempah asli dari Pulau Jawa yang buahnya mempunyai harga yang lumayan stabil dan juga termasuk tanaman rempah yang mempunyai harga jual yang lumayan mahal. Dan untuk video saya kali ini, saya ingin sedikit berbagi atau sharing ya, bagaimana cara kita menanam tanaman kemukus ini supaya kita lebih mudah dalam memperbanyak bibit tanaman kemukus perdu kita. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya. Untuk channel saya ini channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video saya atau konten-konten saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua, dan terutama untuk para petani kemukus Indonesia. Kita langsung saja ke videonya, bagaimana cara saya menanam atau membudidayakan tanaman kemukus supaya kita itu bisa lebih cepat atau lebih mudah dalam memperbanyak bibit tanaman kemukus kita. Karena memang untuk budidaya tanaman kemukus ini kendalanya itu biasanya pada pembibitan, karena memang bisa dikatakan termasuk lumayan sulit ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya untuk membuat bibit atau dalam melakukan pembibitan tanaman kemukus ini, itu sebenarnya sangat mudah sekali dan sangat cepat sekali. Dengan cara kita membudidayakan tanaman kemukus, dengan cara kita budidayakan seperti ini atau kita jadikan perdu seperti ini, kita budidayakan dengan cara tidak kita nabatkan, itu hanya menggunakan media seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita itu selain bisa mendapatkan tanaman kemukus yang cepat subur dan juga cepat berbuah, kita juga akan lebih mudah dalam membuat bibit atau melakukan pembibitan tanaman kemukus kita. Contohnya seperti ini. Ya, ini dari satu tanaman. Nah, ini ya, dari satu media penanaman ini kita itu bisa mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu itu sudah ada beberapa bibit ya. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di sebelahnya itu ada 4. Berarti 6 sama 4 itu semuanya sudah bisa mendapatkan 10 bibit. Dan kalaupun kita akan tambah lagi, itu masih bisa selagi ini ya, solor panjat yang tumbuh pada tanaman kemukus perdu kita itu belum kita potong. Nah, seperti ini akan tumbuh solor buahnya lagi seperti ini, dan ini nanti kita cangkok lagi. Dan dengan cara seperti ini juga tidak memerlukan waktu yang lama, karena baru beberapa hari kita cangkok atau kita siapkan ini ya, plastik yang sudah kita isi tanah seperti ini, plastik polybag ini kurang lebih kalau nggak salah itu baru 4 hari.
tapi akarnya sudah langsung masuk seperti ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini, selain kita itu bisa mendapatkan tanaman kemukus yang bisa cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah, kita juga lebih mudah dalam melakukan pembibitan dan juga akan lebih cepat banyak kita mendapatkan bibit tanaman kemukus perdu ini. Ini ya, ini walaupun masih tanamannya itu belum lama kita tanam, dan untuk batangnya atau solor batangnya itu masih sedikit lah, bisa dibilang masih sedikit. Tapi untuk buahnya memang kalau dilihat sekilas itu tidak banyak ya, tapi karena ini ya tertutup daun. Nah, ini di dalam itu banyak buahnya. Nah, itu mungkin kurang jelas karena agak gelap ya. Tapi yang pastinya dengan cara budidaya tanaman kemukus dengan cara seperti ini, selain kita itu bisa mendapatkan tanaman kemukus yang cepat berbuah, kita juga akan lebih mudah dan lebih cepat bisa mendapatkan atau memperbanyak tanaman kemukus kita. Dan selain itu juga bibit yang kita dapatkan itu bisa dikatakan bibit yang sangat bagus. Karena apa? Karena kita membuat bibitnya itu dari batang yang masih muda seperti ini. Dan bisa dipastikan kalau kita membuat bibit dari batang yang muda itu nantinya akan lebih cepat tumbuh subur dan juga bisa cepat berbuah. Apalagi seperti ini ya, belum kita potong atau belum kita tanam, masih di media pembibitan seperti ini atau media pencangkukan, tapi memang sudah mulai berbuah seperti ini. Dan nantinya ketika kita tanam di media penanaman, kita itu akan langsung mendapatkan tanaman kemukus yang terus tumbuh subur dan juga langsung bisa keluar bunga dan langsung berbuah seperti ini. Nah, ini walaupun dilihat sekilas itu memang buahnya sedikit ya, enggak yang kelihatan. Sebenarnya untuk buahnya itu lumayan banyak di dalam ini ya, karena terhalang daun ya. Jadi untuk buahnya itu terlihat sedikit. Nah, ini beda dengan tanaman kemukus yang kita rambatkan, karena bisa terlihat banyak karena buahnya itu kelihatan semua. Beda dengan tanaman kemukus yang kita budidayakan dengan kita jadikan seperti ini ya, menggunakan media tanam, menggunakan keranjang seperti ini. Untuk buahnya memang tidak bisa terlihat banyak, apalagi cara pemanenannya juga beda ya, karena ketika ada yang tua kita ambil dan kita sisakan yang masih mudanya. Nah, jadi seperti itu terus, jadi tidak bisa terlihat banyak lah. Apalagi memang untuk tanamannya itu belum lama kita tanam, dan untuk percabangannya atau rantingnya atau solor buahnya itu belum banyak. Jadi yang pastinya untuk buahnya itu juga belum bisa banyak. Nah, ini seperti ini ya. Ini itu hasil dari pembibitan yang kita lakukan dengan cara seperti tadi. Inilah hasilnya ya. Dan nanti saya coba perlihatkan seperti apa ketika bibit yang kita buat dengan cara seperti ini, ketika sudah kita tanam atau kita potong dari indukannya. Ini bibit yang sudah kita potong dari indukannya ya. Ini baru kurang lebih sekitar 4 minggu atau 1 bulan ya, itu sudah langsung mulai tumbuh seperti ini. Karena ini bibit dari batang muda, beda dengan bibit yang kita buat dari batang tua. Itu biasanya butuh waktu yang lumayan lama
biasanya itu 3-4 bulan baru mulai keluar tunas yang baru, yang tunas yang muda. Tapi beda lagi dengan bibit yang kita buat dari batang yang masih muda, contohnya seperti ini. Dan nanti saya kasih lihat ya, bibit yang kita buat dari batang yang tua atau dengan cara kita stek, itu hasilnya akan sangat jauh berbeda. Nah, ini bibit dari batang yang tua yang seperti ini. Untuk pertumbuhannya itu sangat lama sekali. Nah, ini sulit sekali untuk keluar tunas yang baru. Bibit ini memang kita ambil dari batang yang tua. Kita coba untuk perbandingan ya, dan memang benar-benar terbukti kalau bibit yang tua atau kita melakukan pembibitan dengan cara sistem stek itu hasilnya seperti ini. Untuk pertumbuhannya itu lama sekali, ini kurang lebih sudah sekitar 3 bulanan baru seperti ini. Beda lagi dengan bibit yang kita buat atau kita melakukan pembibitan itu dari batang yang masih muda. Coba kita lihat yang sudah kita tanam atau baru kita tanam baru sekitar 3 hari ini ya. Ini baru kita tanam 3 hari, tapi untuk pertumbuhannya itu tidak terhenti, terus keluar tunas-tunas yang baru. Ada layu dulu tapi langsung tumbuh segar seperti ini ya. Ini karena kita melakukan pembibitan dari batang yang masih muda, dan kita dalam menanamnya juga nanti setelah bibit tanaman kita itu benar-benar siap untuk kita tanam. Jadi supaya perakarannya itu tidak rusak atau tidak terganggu. Jadi untuk pertumbuhannya itu akan terus berlanjut. Nah, tandanya nanti ini ya, kalau bibit tanaman kemukus yang sudah siap kita tanam ke media penanaman itu, untuk tanahnya itu sudah mengeras. Jadi ketika kita buka nanti, ini plastiknya untuk tanahnya itu tidak pecah atau tidak rusak, sehingga perakarannya itu tidak ikut rusak. Jadi seperti itu ya, bagaimana cara kita itu menanam atau membudidayakan tanaman kemukus supaya kita itu lebih mudah dalam memperbanyak bibit-bibit tanaman kemukus kita. Karena ini walaupun baru kita tanam, dia juga bisa langsung kita cangkok. Nah, ketika tumbuh solor panjat yang seperti ini, kita bisa langsung jadikan bibit juga ya, walaupun baru kita tanam. Beda dengan yang kita rambatkan, kita butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan bibit yang baru. Oke, untuk video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna untuk para sedulur tani semua, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus yang kita jadikan perdu seperti ini. Dan semoga ada sedikit manfaatnya untuk para sedulur tani semua. Dan jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.